Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, perkenalkan nama saya Fajar Nuriski dengan NIM 20 10 411 239. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawa jalannya acara presentasi ini dan saya menjadi moderator. Dan untuk teman saya yang bernama Deva Bramantara dengan NIM 20 10 411 238. Di presentasi kali ini kami akan membahas tentang hakikat ibadah. Nah, di sini definisi ibadah akan dijelaskan oleh saya. Menurut bahasa, ibadah adalah merendahkan diri, ketundukan, dan kepatuhan akan aturan-aturan agama. Sedangkan menurut istilah syar'i, ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan meridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang tersembunyi atau batin maupun yang tampak atau lahir. Ibadah sendiri dibagi menjadi dua, yakni ibadah mahdah, yang artinya ibadah yang murni, ditunjukkan oleh 3 ciri berikut ini. Yang pertama, ibadah mahdah adalah amal atau ucapan yang merupakan jenis ibadah sejak asal penempatannya dari dalil syariat. Dan untuk yang kedua, ibadah mahdah juga ditunjukkan untuk maksud pokok orang yang mengerjakannya, yaitu dalam rangka meraih pahala di akhirat. Dan untuk yang ketiga, ibadah mahdah hanya bisa diketahui melalui jalan wahyu. Tidak ada jalan yang lainnya, termasuk melalui akal atau budaya. Untuk selanjutnya, ibadah ghairu mahdah, yang artinya ibadah yang tidak murni. Ibadah yang memiliki pengertian yang berkebalikan dari 3 ciri di atas atau ibadah mahdah tadi. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Deva Bramantara. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi ibadah. Yang pertama yakni mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dapat dilakukan melalui muqarabah dan udlu. Orang yang beriman akan selalu merasa diawasi oleh Allah, akan selalu berupaya menyesuaikan segala perilakunya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu fungsi yang kedua adalah mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan sikap ini setiap manusia tidak akan lupa bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. Dan yang terakhir adalah melatih diri untuk berdisiplin. Suatu kenyataan bahwa segala bentuk ibadah menuntut kita untuk berdisiplin. Kenyataan itu dapat dilihat dengan jelas dalam pelaksanaan sholat, mulai dari wudhu, ketentuan waktunya, berdiri, ruku, sujud, dan aturan-aturan lainnya, bahwa mengajarkan kita untuk berdisiplin. Lalu selanjutnya yaitu hikmah ibadah. Yang pertama itu tidak syirik. Seorang hamba yang sudah berketetapan hati untuk senantiasa beribadah menyembah kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus meninggalkan segala bentuk syirik. Ia telah mengetahui segala sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah merupakan lebih besar dari segala yang ada, sehingga tidak ada wujud lain yang dapat mengunggulinya. Lalu yang kedua adalah memiliki ketakwaan. Ketakwaan yang dilandasi cinta timbul karena ibadah yang dilakukan manusia setelah merasakan kemurahan dan keindahan. Setelah manusia melihat kemurahan dan keindahan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muncullah dorongan untuk beribadah. Sedangkan ketakwaan yang
dilandasi rasa takut timbul karena manusia menjalankan ibadah dianggap sebagai suatu kewajiban, bukan sebagai kebutuhan. Lalu yang ketiga, terhindar dari kemaksiatan. Ibadah memiliki daya pensucian yang kuat sehingga dapat menjadi tameng dari pengaruh kemaksiatan. Tetapi keadaan ini hanya bisa dikuasai jika ibadah yang dilakukan berkualitas. Ibadah ibarat sebuah baju yang harus selalu pakai dimanapun manusia berada. Lalu yang keempat, berjiwa sosial. Ibadah menjadikan seorang hamba menjadi lebih peka dengan keadaan lingkungan sekitarnya karena mendapat pengalaman langsung dari ibadah yang dikerjakannya. Sebagaimana ketika melakukan puasa, ia merasakan rasa lapar yang biasa dirasakan orang-orang kekurangan, sehingga mendorong hamba tersebut lebih memperhatikan orang lain. Lalu yang terakhir, tidak kikir. Harta yang dimiliki manusia pada dasarnya bukan miliknya, tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. Lalu makna ibadah dalam kehidupan sosial. Pada poin pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, ayat itu menjelaskan bahwa sholat dan ibadah sosial atau zakat merupakan satu paket ibadah yang harus dilakukan secara bersamaan, karena sholat merupakan wakil dari jalur hubungan dengan Allah, sedangkan zakat adalah wakil dari jalan hubungan dengan sesama manusia. Lalu poin yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Surah Al-Ma'un ayat 107. Dari ayat ini kita memahami bahwa orang yang sholat itu dapat dimasukkan ke dalam neraka bila mana sholat tersebut tidak membuatnya menjadi pembela kepada fakir miskin dan anak yatim. Oke, sekian dari presentasi kami. Moderator. Ya. Presentasi kali ini telah berakhir dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Dan sekian yang dapat kami presentasikan dari materi hakikat ibadah itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.